Sedangkan kalau kita bandingin sama negara tetangga kayak Malaysia dan Vietnam, angka kemiskinan mereka itu cuma berada di angka 6%-an. Padahal secara kekuatan ekonomi, negara kita itu jauh lebih unggul daripada negara Malaysia dan Vietnam. Nah pertanyaannya, kok bisa ya negara kita yang kaya raya, tapi masih banyak penduduk yang tergolong miskin dan kesulitan cari kerja? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk sama-sama mereaction nih teman-teman ya, melihat salah satu video yang dimana video ini bertajuk tentang negara kaya tapi rakyatnya miskin. Di Indonesia memang negaranya sangat kaya sekali teman-teman ya. Tapi kekayaannya tuh kemana? Larinya kemana? Kenapa tidak lari ke rakyat? Dan rakyatnya itu sangat-sangat miskin sekali. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Itu di Indonesia. Dan ketika saya mereaksi tentang Malaysia, no, jangan bandingkan Indonesia dengan negara Malaysia. Bandingkan saja Indonesia dengan negara China, Amerika, negara besar Rusia. Mau dibandingkan kemana teman-teman ya? Sekecil Malaysia saja tidak mampu, apalagi dengan negara yang besar. Indonesia dengan negara jauh lah, tentunya jauh. Karena Indonesia dengan Malaysia yang negaranya kecil saja tidak bisa melampaui Malaysia, apalagi dengan China, Amerika, Rusia. Ya nggak dikasih apa-apa teman-teman. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Seluruh sumber daya alam di negara kita dijual dan uang dibagi seluruh rakyat di negara ini. Masing-masing dari kita itu mendapatkan sekitar 740 juta rupiah. Karena dari tahun 2014, Kementerian Keuangan itu mengklaim bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu kalau dijual semua seharga 200.000 triliun rupiah. Wow. Itu pun hampir 10 tahun yang lalu. Kalau kita lihat, negara kita itu memang bisa dibilang negara yang cukup kaya, entah dari sumber daya alam maupun jumlah sumber daya manusianya. Indonesia itu memiliki berbagai macam suku dan budaya, dan nggak bisa kita pungkiri juga kalau komoditas di negara kita itu selalu jadi sasaran negara asing dari zaman VOC menjajah negara kita. Tapi pertanyaan sederhananya, kalau negara kita sekaya itu, kenapa masih ada banyak orang miskin di negara ini? So, makanya di video ini gue mau bahas sebuah paradoks terbesar di negara kita, yaitu kenapa masih ada banyak orang miskin padahal kita adalah negara yang kaya raya. Betul. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu bahwa standar kemiskinan di negara kita itu adalah pendapatan di bawah 600.000 rupiah per bulan. Dan saat video ini diupload, ada sekitar 25,9 juta penduduk di negara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 9%-an dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan kalau kita bandingin sama negara tetangga kayak Malaysia dan Vietnam, angka kemiskinan mereka itu cuma berada di angka 6%-an. Padahal secara kekuatan ekonomi, negara kita itu jauh lebih unggul daripada negara Malaysia dan Vietnam. Nah pertanyaannya, kok bisa ya negara kita yang kaya raya, tapi masih banyak penduduk yang tergolong miskin dan kesulitan cari kerja? Nah makanya di video ini gue bahas ini semua. So, disimak sampai habis. Oke, disimak sampai habis teman-teman. Bab 1, kemana kekayaan negara kita? Kemana lari? Salah satu alasan kenapa rakyat miskin di negara kita itu nggak bisa menikmati kekayaan di negara sendiri adalah karena besar capital outflow di negara kita. Jadi buat yang belum tahu, capital outflow itu adalah perpindahan aset dalam negeri mengalir ke negara asing. Dan capital outflow ini biasanya dianggap sebagai suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kalau terlalu banyak capital outflow di negara kita, ini tuh bisa jadi gambaran bahwa negara kita itu sedang terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik. Nah, capital outflow ini tuh bisa disebabkan berbagai cara, mulai dari yang legal bahkan sampai yang ilegal. Misalnya contoh, Indonesia itu kan jadi salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Tapi kenapa BBM di negara kita itu bisa lebih mahal dibandingkan negara tetangga kayak Malaysia? Itu kan. Ya karena walaupun Indonesia itu jadi salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia, tapi kapasitas produksi BBM di negara kita itu masih belum bisa nampung semua permintaan dalam negeri. Nah itulah kenapa Indonesia harus mengekspor minyak mentahnya ke Singapura, terus nanti minyaknya diolah sama Singapura, dan nanti kalau udah jadi kita impor lagi BBM-nya dari Singapura. Saat ini Indonesia masih menjadi pengimpor BBM karena konsumsi BBM lebih tinggi dari kapasitas produksinya. Makanya wajar kalau harga BBM di negara kita itu masih lebih tinggi gitu daripada produksi sendiri. Cuma kan masalahnya, negara kita itu masih belum bisa memproduksi sesuai permintaan. Nah selain itu juga, alasan kenapa kekayaan negara kita itu banyak yang mengalir ke luar negeri adalah karena banyaknya praktik korupsi dan penggelapan pajak yang dilakukan pejabat publik dan pihak swasta. Bukan cuma itu sih sebenarnya, karena orang pintar di Indonesia itu tidak dihargai sama sekali teman-teman. Orang pintar itu tidak dihargai, sumpah. Malah setelah lulus daripada universitas luar negeri, mereka sudah bisa membuat ini itu, tapi gak direspon dan dihargai, ya mereka diambil oleh asing dan dikelola oleh mereka. Nah hal itu yang menyebabkan banyak uang negara yang seharusnya digunakan untuk pemajuan ekonomi dan infrastruktur, ini malah diambil dan simpan di luar negeri.
Jadi asetnya itu nggak ada, tapi uangnya luar negeri gitu. Pemerintah dalam waktu dekat akan mencapai kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Swiss. Kerjasama ini untuk mengamankan uang hasil tindak korupsi atau pencucian uang yang terparkir di luar negeri. Well, selain itu juga, kurangnya regulasi yang ketat dalam bidang perpajakan, ini juga menjadi penyebab kekayaan negara kita itu banyak yang mengalir ke luar negeri. Yang mana banyak perusahaan besar itu melakukan yang namanya transfer pricing atau pemindahan harga antar cabang perusahaan dengan tujuan menghindari pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah tuh kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya ini tuh bisa digunakan untuk pembangunan negara. Jadi intinya, salah satu alasan kenapa rakyat kecil di negara kita itu nggak bisa menikmati kekayaan di dalam negeri sendiri, ya karena kekayaan di dalam negeri itu banyak yang mengalir ke negara asing. Sehingga ini menyebabkan kesenjangan sosial itu makin melebar di negara kita. Dan kalau kita ngomongin masalah kesenjangan sosial, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai setengah dari kekayaan negara. Dan lu tahu nggak, sebenarnya masalah banyaknya orang miskin yang nggak bisa menikmati kekayaan di negara sendiri itu bukan cuma sekedar arus kas negara aja yang keluar, tapi penyebabnya itu juga sering terjadi di sekitar kita. Dan mungkin lu nggak sadar. Kapitalisme dan pendidikan. Salah satu fondasi utama dalam perkembangan suatu negara adalah pendidikan. Dan salah satu yang paling berperan dalam membentuk potensial growth ini adalah kecerdasan masyarakat, intelektualitas masyarakat, pemahaman kognitifnya, keterampilannya, dan skillnya. Sayangnya, di negara kita itu pendidikan seolah menjadi hal yang langka. Menurut data dari Dukcapil, penduduk negara kita yang mampu duduk di bangku kuliah itu cuma sekitar 6% dari total penduduk di negara ini. Bahkan menurut gue dunia pendidikan di negara kita itu juga udah terjadi diskriminasi antara pendidikan golongan kaya dan golongan miskin. Ya, kenapa sedikit yang berminat kepada pendidikan? Karena pendidikan di Indonesia itu mahal sekali. Dan yang pertama mahal, yang kedua teman-teman karena jenjang karirnya tidak jelas. Artinya setelah lulus daripada university itu tidak jelas kita mau bekerja. Ya, mau bekerja terkadang sulit teman-teman. Maka itu tidak menjadi sebuah dorongan buat anak muda untuk kuliah karena masa depannya itu sudah terbaca. Artinya ya mau kuliah pun kita mau kerja apa, sedangkan Indonesia sangat sulit sekali. Ya mereka tidak semangat untuk kuliah karena itu sebabnya itu teman-teman. Kenapa tidak ada peminat sekali ke universitas? Karena jenjang karirnya tidak jelas kalau di Indonesia ya. Gue tuh punya pandangan bahwa yang mengeluarkan seseorang dari kemiskinan itu bukan pendidikan, tapi kualitas pendidikannya. Karena pendidikan itu bisa didapat dari manapun selain di sekolah. Cuma pertanyaannya, berkualitas atau enggak? Nah sayangnya pendidikan yang berkualitas itu cuma mampu terjangkau sama orang-orang tertentu aja. Pendidikan kita tuh sekarang banyak yang menganut sistem pay to win. Jadi kalau lu mau dapat kualitas yang lebih baik, lu harus keluar uang yang lebih besar. Makanya itu terjadi gap knowledge gitu antara orang yang kaya sama orang yang miskin. Itulah kenapa dari sekian banyaknya kekayaan di negara kita, itu cuma dikuasai segelintir orang doang yang punya akses mengeksploitasi kekayaan negara menjadi kekayaan pribadi. Karena mereka itu bisa lebih paham gitu gimana caranya memanfaatkan kekayaan berdasarkan dari apa yang mereka tahu. Dan disinilah kapitalisme itu memainkan peran pentingnya, di mana mereka yang mampu menguasai sumber daya alam dan alat produksi, mereka dengan mudahnya menambah kekayaan pribadi mereka dengan cara menjadikan orang-orang yang tidak beruntung sebagai pendorong produktivitas kekayaan mereka. Dan inilah yang membuat jarak antara orang miskin dan orang kaya di negara kita itu semakin melebar. Mungkin lo udah sering denger lah ya istilah orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Nah kalau ditanya apa penyebab utamanya, ya jelas kapitalisme. Karena di dalam sistem kapitalisme ini, kalau lo nggak mampu bersaing dengan menciptakan sesuatu, maka lo akan ikut orang lain untuk membangun impian mereka. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, entah lo mau menciptakan sesuatu atau lo ikut sama orang lain. Tapi di dalam sistem kapitalisme ini, biasanya ya, bukan semuanya, ini tuh dibumbui dengan sifat keserakahan dengan cara membayar upah pekerja serendah-rendahnya demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed. Makanya nggak heran kalau sebagian besar kekayaan di negara ini, bahkan di dunia ini tuh mengalir ke segelintir orang doang. Karena latar belakang dan pendidikan kita itu berbeda-beda. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini. Gila. Penutup, oke. Ya kesimpulannya, kenapa masih ada banyak orang miskin di negara yang kaya? Karena kekayaan yang ada di negara kita sendiri itu banyak yang mengalir ke luar negeri, dan itu cuma bisa dinikmatin beberapa golongan tertentu aja. Sedangkan kita yang rakyat biasa, itu nggak bisa nikmatin kekayaan di negara sendiri. Kayak misalnya, walaupun kita jadi salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, tapi kita masih rasain mahalnya harga BBM di negara sendiri. PT Pertamina mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak per 1 September. Beberapa terpantau mengalami kenaikan.
Ya harapannya sih di masa depan gitu ya, negara kita bisa memproduksi apapun yang jadi kebutuhan sehari-hari, sehingga kekayaan negara kita tuh nggak banyak yang mengalir ke luar negeri, dan para petani juga nggak ngerasain gitu mahalnya harga beras yang mereka panen sendiri. Betul ya. Selain itu juga, Betul teman-teman, padahal beras dipanen sendiri tapi mahalnya minta ampun. Sedangkan di Malaysia tuh murah loh. Kok semoga bisa? dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa menciptakan sistem yang lebih adil dalam berbagai aspek, salah satunya dalam dunia pendidikan. Karena nggak bisa dipungkiri memang pendidikan di negara kita itu masih ketinggalan jauh gitu sama negara-negara lain. Dan gue percaya bahwa satu-satunya senjata untuk melawan ketidakadilan adalah pendidikan. We all know that education, more than anything else, improves our chances of leading better lives. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Itulah negara Indonesia. Jauh dengan negara Malaysia atau negara tetangga teman-teman. Semuanya di Indonesia serba mahal. Padahal diproduksi sendiri, dipanen sendiri. Petani yang kondisinya memang sedang kekurangan pakan, memproduksi padi, diekspor, mahal. Padahal diproduksi sendiri tapi mahal. Kok bisa? Itu milik sendiri tapi mahal. Pertamina, minyak. Indonesia memiliki tambang minyak loh teman, terbesar juga. Tapi kenapa BBM sangat mahal sekali dibandingkan dengan Malaysia? Itu untuk mengalahkan keterpurukan ini hanya pendidikan. Sedangkan pendidikan Indonesia kurang baik teman. Kualitas pendidikannya tidak baik-baik saja. Maka dari itu sulit buat negara ini menjadi negara maju kalau pendidikannya tidak diperbaiki. Berbeda dengan Malaysia jauh. Kenapa kualitas pendidikannya baik di sana? Karena gaji guru di Malaysia sangat besar sekali. Itu yang membuat kualitas pendidikan baik karena guru dihargai. Sedangkan di Indonesia kualitas pendidikan tidak baik, terpuruk karena gaji guru kecil teman-teman. Malas guru itu mengajar kalau gajinya sekecil itu. Cobalah hargai guru ini, maka kualitas pendidikan di Indonesia makin top ini. Saya yakin teman-teman. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.